Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4B. Saya Ari Nugraha dengan NIM 2409048. Saya Arfi Alifiani dengan NIM 2405800. Saya Alifah Syifa dengan NIM 2410433. Saya Arya Tamara dengan NIM 2408366. Saya Tiara Rifki dengan NIM 2400522. Saya Ananda Skarumi dengan NIM 2401032. Saya Tifoli Azra dengan NIM 2401052. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang penyakit urolithiasis. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ara. Sebagai Gen Z, kalian tau gak sih ada satu penyakit yang namanya penyakit kurang minum? Lebih tepatnya sih bukan karena kurang minum juga ya, tapi juga karena pola hidup yang tidak sehat. Contohnya suka minum minuman yang berkemasan seperti kopi, teh, intinya jarang minum lah. Nah, di sini aku tuh nggak sendirian teman-teman, tapi aku juga bareng teman-teman aku dari kelompok 1 kelas 4B. Hai guys. Hai. Kenapa sih kita harus bahas ini? Nah, seperti tadi di awal aku bilang, zaman sekarang tuh banyak anak-anak yang suka nahan pipis dan juga jarang minum air putih. Nah, biar cuman gak teori, mari kita lihat kejadian yang dialami oleh Ari kemarin. Check it out. Kopi sedikit ya. Tapi nanti kalau ke toilet nanti idenya coba hilang. Lanjut aja lah. Duh, kalau malah nambah sakit ya. Ya udahlah, ke toilet dulu. Kayaknya gak beres nih. Tadi kencing sakit banget nih. Tambah warna kencingnya juga kayak air teh keruh. Apa aku kena kencing darah ya? Gawat ini. Tadi tuh waktu pakai ini juga ada tingkat darahnya. Kira-kira aku tahu belum? Serius? Ih, kakak ini kayak kakak aku tahu, tapi tadi pas kamu pipis itu pinggang kamu sakit nggak? Iya bener sakit. Ih, iya sama kayak kakak aku, tapi aku lupa lagi namanya apa ya? Apa ya namanya? Nah teman-teman, tadi yang dialami Ari itu namanya nyeri kolik. Kenapa bisa sakit banget? Karena di dalam saluran kencingnya itu ada tamu tak diundang alias ada batu saluran kemih atau urolithiasis. Simpelnya gini, urin itu isinya sisa mineral. Nah kalau kita kurang minum, mineral ini akan mengendap seperti jadi batu gitu ya, batu kerikil. Nah kenapa warna urinnya itu warna kayak teh? Itu karena si batu tajam tadi itu melukai dinding saluran kencingnya. Jadi si urin itu nantinya bercampur dengan darah. Jadi warnanya kayak teh. Nah, kebayang gak gimana sakitnya? Nah, teman-teman, tadi kan kita udah mendengarkan nih apa itu penyakit urolithiasis. Selanjutnya, siapa aja sih yang beresiko terkena penyakit ini? Nah, jadi laki-laki itu beresiko 3 kali lebih tinggi dibanding perempuan. Tapi bukan berarti perempuan aman ya dari penyakit ini. Salah satu alasan kenapa laki-laki itu lebih beresiko dibanding perempuan karena laki-laki memproduksi hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk meningkatkan produksi oksalat yang ada di hati. Sedangkan salah satu komponen pembentuk dari batu ginjal adalah kalsium oksalat. Selain dari jenis kelamin, ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya urolithiasis. Yang pertama itu keturunan. Kalau kita punya riwayat keluarga yang menderita penyakit urolithiasis juga, itu dapat beresiko kita juga kena karena ada gen tertentu yang terbawa oleh DNA. Salah satunya itu penyakit acidosis tubulus ginjal. Nah, yang kedua itu kalau kita hobi makan yang asin-asin atau kita hobi makan jengkol dan juga petai, tapi habis itu kita lupa buat minum air putih yang banyak. Nah, yang terakhir itu salah satunya kalau kita itu jarang minum air putih. Nah, air putih itu berguna buat mengecerkan urin supaya mencegah kristalisasi. Terus nih, kan sekarang cuacanya lagi panas banget ya. Teman-teman kalau lagi haus itu jangan sering-sering minum yang manis-manis ya. Karena minum manis-manis juga beresiko untuk menjadi batu saluran kemih. Jadi jangan lupa minum air putih ya teman-teman.
Jadi selain nyeri yang bisa bikin guling-guling dan juga warna urin yang tadi seperti warna teh tadi, ada tanda dan juga gejala lainnya loh. Yang pertama, di sini adanya nyeri hebat di pinggang atau kolik berjalan ke perut atau selangkangan. Lalu yang kedua, di sini adanya nyeri atau perisahan buang air kecil. Lalu yang ketiga, adanya urin berdarah yang berwarna merah atau juga coklat. Lalu yang keempat, di sini bisa mual dan juga bengkak. Dan yang kelima, sering ingin buang air kecil. Jadi teman-teman jangan disepelein ya. Jika batu ini menyumbat total, ginjal kalian bisa bengkak kok. Apa sih dampak buruknya? Dampak buruknya adalah ginjal bisa rusak permanen dan harus cuci darah. Kita nggak mau kan itu terjadi di masa muda kita. Jadi jangan anggap remeh tanda-tanda itu tadi ya. Terus gimana dong solusinya? Tenang, kalau batunya masih kecil banget, biasanya dokter minta kita buat minum air yang banyak, sehari minimal 2 liter, agar batunya lurus sendiri lewat urin. Kalau batunya gede dan bandel, sekarang ada teknologi canggih kayak ESL, yaitu extracorporeal shock wave lithotripsy. Jadi batunya ditembak dengan gelombang kejut dari luar tubuh kita. Jadi tanpa harus ada operasi besar, tapi ya itu biayanya pasti mahal. Jadi dapat kita cegah dengan minum air yang cukup dari sekarang. Yang pertama, optimalisasi cairan. Jangan tunggu haus dulu, minum air yang cukup terbukti meningkatkan koefisien ion aktif yang bisa menghambat proses kristalisasi mineral pada saluran kemih. Yang kedua, atur pola makan. Batasi makanan yang tinggi oksalat seperti jengkol ataupun petai dan makanan-makanan yang tinggi dengan garam. Yang ketiga, jaga berat badan. Obesitas itu juga sangat berpengaruh loh, karena bisa mempengaruhi tingkat konsentrasi asam urat pada urin yang bisa memicu pembentukan batu kalsium. Yang keempat, atur gerak aktif, jangan malas bergerak, jangan jadi orang mageran. Terbukti meningkatkan aliran urin di ginjal agar tetap lancar. Nah, yang kelima, kontrol kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi ternyata bisa berkaitan dengan kristal urin dan akhirnya membentuk batu. Yang keenam, jangan menahan pipis. Nah, ini yang sering kita lakukan kalau kita lagi sibuk. Nah, kebiasaan menahan pipis ini memicu pengendapan kristal di saluran kemih kita. Yang ketujuh, konsumsi serat. Jangan lupa perbanyak makan serat sebagai bagian diet yang benar untuk mencegah terbentuknya batu. Jadi, yuk kita mulai hidup sehat dari sekarang. Sebelum si batu datang berkunjung. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Gimana? Masih berani nahan pipis? Sebelum kita pamit, aku punya satu tantangan nih buat kalian. Coba tulis di kolom komentar berapa gelas air putih yang sudah kalian minum hari ini. Jadi kesimpulannya adalah sayangi ginjalmu sebelum terlambat. Cuma butuh air putih doang kok, gak susah kan? Gimana guys? Gelas pertama untuk kesehatan, gelas berikutnya untuk masa depan.